Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah Mubarak Nardi Al-Fatihah Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita berguru kepada Syekh Ahmad Sobir Fathul Arifin. Dan ini khususnya untuk lingkungan kita sendiri yang akan saya jelaskan, karena kita banyak melihat begitu banyak sekarang ini orang-orang yang pandai, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa di dalam di YouTube maksud saya, yang menerangkan dengan bagus sekali, dengan dalil yang bagus, dengan kitab-kitab sufi tasawuf yang bagus, dan sangat memberi motivasi kepada kita. Kita menambah wawasan keilmuan kita di dalam kita berzikir kepada Allah atas kecerdasan orang-orang itu tadi yang kita mendapatkan. Alhamdulillah. Tetapi harus kita ketahui bahwa jangan sampai pada pikiran kita, kenapa kok guru-guru kita seperti guru kita Syekh Ahmad Sobir Fathul Arifin tidak memberikan pelajaran seperti itu. Tidak sampai katakanlah memberikan kajian-kajian mendalam seperti itu. Abah tidak pernah menerangkan yang seperti Jabarut, alam-alam ini, alam Jabarut dan sebagainya, enggak. Bahkan Abah juga enggak pernah membuat perbandingan antara tasawuf dengan tasawuf. Dia fokus kepada apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan dari gurunya, yaitu Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suralaya. Dia fokus ke sana, dia tidak keluar dari situ kalau dia menyampaikan. Bahkan sama sekali, saya sebagai murid beliau 40 tahun lebih, tidak pernah beliau itu keluar dari itu. Padahal kita lihat banyak sekali kajian-kajian tasawuf yang dibawakan oleh orang-orang tarekat juga itu banyak keluar. Membuat studi banding dan sebagainya. Termasuk kita ya, Iwan ini masih suka sering begitu ya. Walaupun sudah dudukannya wakil talqin, tapi saya kaji Abah tidak pernah sama sekali. Jadi Abah itu murni menjalankan amanah pemirsa Abah sepuh. Yaitu kalau dia masuk keluar ke tarekat-tarekat yang lain, membahas tarekat lain, pasti akan timbul bisa menyatakan kekurangan orang-orang lain. Makanya dianjurkan oleh Abah Sepuh, jangan membenci ulama sejaman. Tapi kalau kita masuk ke ulama-ulama, pelajaran ulama yang dibawa oleh ulama kita dengar dan sebagainya, kita masuk ke sana, pasti kita akan timbul. Makanya Abah sama sekali nggak berani masuk ke situ. Bahkan selanjutnya juga Abah Sepuh mengatakan, jangan menyalahkan pelajaran orang lain dan jangan memeriksa murid orang lain. Jadi Abah fokus full. Bahkan Abah juga itu tidak memakai kitab-kitab yang banyak. Memakai kitab-kitab yang seperti kita lihat di YouTube itu, kitab ini tasawuf ini, buka. Abah cuma memegang, saya melihat itu cuma kitab itu yang kuat dipegang beliau itu cuma satu, yaitu tulisan beliau sendiri yang tipis, yaitu Mifrah Sudur, kunci pembuka dada. Terus amaliyah hariannya itu Jumu'an sama Ahlal Kukarimah. Itu buku beliau tipis-tipis.
Dan buku dari luar menjadi standar beliau itu yang saya lihat itu cuma Sirrul Asrar. Sirrul Asrar. Karangan Syekh. Kebetulan Sirrul Asrar itu tulisan karangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sesuai dengan tarekat kita. Dan di situ kesimpulan daripada pelajaran-pelajaran tasawuf itu di situ dibuka menurut beliau sudah cukup. Itu. Makanya di kitab kita jawabannya banyak sekali, kitab dijawab. Tapi kita nggak pintar, yang pintar tetap bukunya itu. Nah, makanya Abah memberitahu saya, Li, jangan jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Syekh itu. Yang kamu sampaikan hasilnya Syekh, bukan hasilnya kamu. Yang Abah minta, mana hasilmu? Itu bukan hasilnya orang lain, kan gitu ya. Nah, kalau hasilnya orang lain, ya itu langsung plagiat. Ya. Nah, orang kadang-kadang tertipu. Seakan-akan kamu sudah sampai di sana, padahal belum. Gitu? Nah, orang memuji-muji kamu, seakan-akan kamu sudah, padahal kamu belum waktunya duduk di istri, belum tentu kamu, belum wajib kamu dipuji, didudukan di tempat terpuji, karena kamu masih menyampaikan orang yang terpuji, bukan kamu sendiri yang terpuji. Nah, maka dari itu intinya keuntungan kita mendapatkan guru ini, kalau kita belajar kepada orang-orang tasawuf pada umumnya yang kita ketahui banyak sekali dengan pembahasan keilmuannya yang dibahas melalui kitab-kitab, mungkin kita juga tidak mampu mengikutinya. Itu termasuk khusus orang-orang cerdas, para ulama, para kiai. Nah, orang-orang awam ini pasti nggak bisa ngikutinya. Apalagi bersambung terus. Ya, itu. Tapi dengan Abah cuma menyuruh berzikir semua bisa melakukannya. Nah, saya kira. Nah, maka dari itu terakhir yang diinginkan Allah itu tadi supaya manusia itu bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan ternyata ya Allah mengatakan berbahagialah orang yang membersihkan hatinya. Jadi biar ilmunya banyak, hartanya banyak, pangkatnya banyak, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan kalau tidak dia membersihkan hatinya. Bahkan sebaliknya, celaka orang yang mengotori jiwanya. Intinya di situ. Makanya Abah zikir. Kalau kamu mau kebahagiaan, ya zikir sampai bersih hatimu. Nah, makanya Abah nggak pernah nyuruh menceramai macam-macam gini, alam jabar, alam laut, alam ini dan sebagainya. Ya tuh ke makam kualian ini enggak. Bahkan Allah mengatakan ya jadi orang benar aja alhamdulillah, enggak jadi wali, jadi orang benar sudah alhamdulillah. Ya dah, orang-orang sering ngomong wali enggak apa. Jadi Abah tidak pernah menceritakan hal-hal yang pada umumnya sering disampaikan, termasuk menyampaikan nasabnya juga enggak. Ya tuh. Apa adanya menyampaikan. Nah, kita bersyukur mendapat guru seperti itu. Kenapa? Pelajarannya cuma kita disuruh zikir, gahar, zikir hobi, hatawan manakiban. Dan dengan terus melaksanakan dengan istiqomah, kita laksanakan, insya Allah kita bisa lebih cepat karena lebih fokus, tidak dimasuki pikiran tidak dimasuki hal-hal yang lain. Kalau kita memeriksa orang lain kan masuk pelajaran orang lain ini masuk. Padahal kita belum selesai sudah dimasuki macam-macam. Makanya kita lihat Nabi Musa itu disuruh belajar kepada Khidir, disuruh taruh pengetahuannya. Ya, tidak boleh buka kitab, apalagi buka mulut aja nggak boleh. Jadi fokus mengikutinya. Nah, bahkan tidak boleh tergesa-gesa. Jadi dia mengikuti, dia nggak sabar menegur, mengeluarkan pengetahuan, bertanggung. Nah, jadi menghujah akhirnya.
Jadi gurunya dihujah, sudah sulat, padahal hujahnya benar, tapi perjanjiannya untuk mencapai pengetahuan tidak boleh, diam aja. Nanti sampai ujungnya akan terjawab dengan sendirinya. Jadi hasil kita mengikuti guru, khidmat kepada guru itu nanti menghasilkan jawaban. Jadi bukan buka di kitab yang kita sudah pelajari, bukan. Ada sesuatu jawaban yang tidak ada di kitab itu. Ya gitu loh. Yang kita mau ambil yaitu. Nah itu yang adanya itu tidak ada kitabnya, enggak ngajar kitab. Dia tidak mengajar kitabnya, cuma suruh ngikuti, suruh khidmat. Nah, suruh ngikuti, suruh khidmat pada Allah. Dan beberapa pelajaran yang diberikan itu mengandung hikmah semua. Gitu. Yang kadang-kadang kontroversial, tapi di balik itu ternyata kontroversial itu sesuatu yang luar biasa, di balik itu ada kebaikan yang besar daripada apa yang kita ketahui. Nah itulah guru kita sampai nggak toleh kemana-mana, ya tidak menghujah tarekat yang lain, tidak menghujah kemana-mana, tidak mengatakan dia yang terbaik, semata-mata ya kita disuruh mengamalkan. Nah kita masih terjebak ke situ. Jadi cuma satu. Makanya saya mengatakan, kan gitu ya. Nah, untuk mencapai semua, tentram, sholat, khusyuk, sabar, ridho, ikhlas, ternyata setelah diungkap ada di zikir semua. Gitu. Sehingga orang yang paling awam, yang paling buruk, yang tidak bisa punya kesempatan membaca, yang tidak bisa membaca, sampai-sampai Allah mengatakan, sampai nggak bisa berdoa dengan berzikir, lebih utamakan aku daripada yang meminta. Karena banyak orang minta tapi nggak ditambahkan, karena lebih banyak minta daripada zikirnya. Jadi semuanya segala-galanya. Bahkan dalil yang saya sampaikan tadi, maukah kamu aku tunjuki sesuatu yang luar biasa di sisi Allah? Lebih daripada kamu belanjakan emas dan perak, padahal kamu belum pernah membelanjakan emas dan perak, bahkan tidak punya. Lebih daripada kamu berperang, berjihad, memenggal musuh dan kamu terpenggal, apa ya Rasulullah? Zikrullah. Zikir yang sanadnya yaitu sampai ke Rasulullah. Jadi ulama yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita dipilihkan, bukan kita milih. Kalau milih gimana caranya ulama begitu banyak, yang ini apa yang ini, yang ini. Karena kita dipilih yang cocok dengan hawa nafsu kita akhirnya. Mau benar enggak yang paling cocok. Makanya kita dipilihkan, yaitu kebetulan tarekat kita itu 37 akhirnya abah. Ya, dipilih oleh Rasulullah, sahabat, tabiin, sampai ke syekh turun-turun sampai ke ujungnya ke abah. Nah kita dipilihkan, bukan milih itu. Nah itu pilihan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Makanya sistem abah mengajar itu, abah terus masuk mujadid, karena dia tidak banyak sekali membuka kitab-kitab, tapi lebih banyak membuka hati. Nah dengan hati ini terbuka, seperti saya katakan, maka menimbulkan cahaya yang ada di dalam diri kita tadi, karena besi dia keluar menerangi apa yang kita lihat. Dan kita melihat itu jelas sekali. Nah kalau sudah jelas kita melihat, kita nggak butuh lagi orang memberitahu. Oh kita sudah melihat. Maka saya beri ilustrasi kalau di situ. Kalau saya menyampaikan Ibrahim, kamu tak kasih tahu ya. Di situ ada kalajengking, ada lobang, ada ular. Biar saya kasih tahu kamu ke situ, karena harus kelewat ke situ, pasti kamu digigit sama ular itu. Nggak aman kamu, walaupun saya diberitahu. Begitu juga, walaupun saya sudah guru memberi murid ilmu, sudah memberitahu, tetap kena. Kenapa tetap kena? Makanya guru mursyid nggak mau cuma memberitahu, dia tuntun. Karena muridnya belum ada cahayanya, yang memiliki cahaya dia tuntun. Jadi tahu di situ ada lubang. Kita ikuti aja guru, dia tahu di situ ada lubang, ada kalajengking. Nah, kalau tidak guru mursyid itu tidak menuntun rohaninya. Nah, masih buta, dilepas saja. Kamu lewat sini, ini dalilnya, ini dalilnya. Kamu lewat sana. Ya tetap aja. Namanya tempatnya gelap. Nah, guru kita sudah bersih mengeluarkan cahaya. Nah, kita makanya sami'na wa ata'na, kita ikuti guru itu tadi.
Nah dengan itu sebelum kita punya cahaya, kan gitu ya, ya kita ikuti guru itu. Dia punya cahaya, insya Allah selamat. Makanya ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah itu tadi. Nah itu tadi. Nah kita khidmat kepada guru. Nah kalau kita sudah mengeluarkan cahaya, kita diikuti. Kan gitu ya. Nah itu sebetulnya. Nah justru itu tadi kuncinya, berbahagialah orang yang bersih hatinya. Karena dia bisa melihat jelas gitu. Jadi tidak perlu disampaikan kepada orang lagi, perlu didiskusikan lagi. Makanya apa tidak pernah nggak ada diskusi dan sebagainya nggak pernah. Kan gitu ya. Nah kalau ada pendidikan di sana itu secara syar'i, pendidikan mubalik, itu mengajari strategi mubalik bagaimana seorang tasawuf itu, strategi dakwah. Nah, makanya didasari oleh pengertian sahabat, jangan menyalahkan ulama, membenci ulama sejaman, jangan memeriksa murid orang lain. Nah, sebab kalau kamu sudah banyak kitab-kitab yang kamu baca, memang secara syar'i memang bagus, tapi pasti kita membanding-bandingkan, selalu membanding-bandingkan, sedikit melemahkan orang lain dan sebagainya. Padahal semuanya itu nggak ada yang salah, semuanya benar. Kebetulan orang benar itu ada yang lebih benar lagi, kan begitu. Bukan salah, tapi ada yang lebih baik lagi. Nah, jadi sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, ibarat saya ilustrasi, ibarat pohon, ada yang masih jadi dahan, ada yang sudah jadi daun, ada yang jadi bunga, ada yang jadi buah. Dan masing-masing antara yang lebih dan kurang itu memperindah. Makanya dikatakan perbedaan itu rahmat. Yang penting bibitnya sama. Nah, jadi tidak ada pertengkaran, nggak ada. Nah, maka dari itu Imam Ghazali sendiri buktinya setelah dia menuntut ilmu sampai menghabiskan urunan waktunya, ujung-ujungnya dia juga dalam kondisi sering berdebat, sering menyalahkan orang lain dan sebagainya. Sehingga Islam itu seakan-akan sesama Islam padahal itu. Sampai seperti sekarang ini kok bingung orang kenapa sesama kiai sering menyalahkan dan sebagainya, saling bermusuhan, sampai timbul perpecahan. Nah, kok bisa begitu? Padahal sesama Muslim itu istilahnya, ya kalau salah satu sakit, dia sakit sama-sama sakit gitu. Harus sama-sama Muslim itu harus lemah lembut, ya harus bijak, kan gitu ya. Nah, kalau orang kafir harus tegas gitu aja. Jikir wae, suruh jikir. Jadi jikir itu rumus menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi kita itu tidak diberi jawaban supaya kita pinter. Dikasih rumusnya. Kalau dijawab itu, yang pinter tetap abahnya. Guru kita. Makanya kita dikasih rumus. Nah dengan rumus itu kita menjadi pinter. Ghazali mencari itu tidak ketemu. Ya tahu, sampai beliau menjadi profesor pun nggak ketemu. Akhirnya beliau merenungkan kenapa. Nah, sampai beliau stres, sakit, tidak menemukan jalan keluar daripada apa yang sudah dia lakukan selama ini, menghabiskan umur waktunya. Tapi beliau akhirnya tetap meyakini bahwa saya masih punya iman, punya Allah. Dia minta kepada Allah, akhirnya dapat petunjuk. Nah, akhirnya dia mengasuh ulama-ulama sufi yang bisa katanya. Dia mencari guru setelah ditalkin. Nah, baru dia bisa punya power yang luar biasa. Ya tuh, dia bisa power, tidak lagi banyak mencela, tidak lagi banyak mengupat, tidak lagi banyak berdebat. Tapi dia ilmu itu lebih banyak diamalkan daripada didebatkan. Karena kalau didebatkan itu tidak ada. Rasulullah malah tidak menyuruh, tinggalkan perdebatan hatta kamu benar. Kalau kamu tidak bisa, kamu diam. Akan diberikan kamu istana di sana. Nah, kalau diamalkan, barang siapa mengamalkan yang tahu akan ditambah. Nah, ternyata nggak didebatin, nambah terus. Nambah itu powernya, keyakinannya tambah. Sampai-sampai amalnya sama. Yang dulunya biasa dia sedekah, sedekah. Dengan itu powernya naik, bukan sedekah lagi. Rumahnya, tabunnya diamalkan, yaitu hartanya dibagikan, ya gitu. Nah, terus dia tujuannya semata-mata kalau dulu katanya ada kepentingan itu hilang. Kepentingan popularitas, kepingin kedudukan dan sebagainya, dia kuat meninggalkannya itu tadi.
Tidak terpengaruh oleh situasi kondisi. Karena tambah powernya, bukan tambah ilmunya. Makanya sering saya mengatakan bahwa kalau sudah tambah ilmunya, yaitu kalau powernya kurang, jadi ulama juga, jadi ulama syuk. Sama pengetahuannya, tapi cara kerjanya beda. Ya sini, karena Allah, ini karena menuhankan hawa nafsu. Nah itu contohnya. Nah makanya akhirnya kembali kepada permainan hati. Jadi ilmunya soheh, tempatnya ilmu hati enggak soheh. Nah itu. Sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ya, itu kuncinya. Enggak ada lagi yang diamalkan. Jadi dalam berholwat itu tadi ya, terus enggak ada kitab yang dibawa. Terus berzikir-zikir kepada Allah. Nah, akhirnya setelah selesai beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin itu. Itu terang, sudah cantik tuh. Masalahnya itu hati, permainan hati aja semua orang. Sampai akhir hidup kita, sebanyak apapun ilmu kita, kedudukan pangkat kita. Gitu. Kata Allah, harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak bisa menolong. Cuma qalbun salim, hati yang bersih. Balik nang hati mana? Aku tidak melihat dahirmu, aku tidak melihat tampangmu, aku apa yang kulihat, apa yang ada dalam hatimu. Dan tujuannya kemana hatimu? Tujuannya ilahi anta maksudi walidoka mudubiatini mahabbatan. Itu. Makanya abang gak ngajar yang lain lagi. Tinggi-tinggi, alam caparut, alam ini. Tidak apa-apa orang yang belajar gitu, orang ilmu kan begitu. Dan itu ada keterangannya. Tapi abah membuat satu sistem yang mudah, yang cepat, yang utama. Yang bisa dilaksanakan oleh siapapun, yang paling bodoh sekalipun, yang paling sibuk sekalipun, itu bisa dia melaksanakannya. Itu. Nah, jadi abah itu termasuk, saya katakan, termasuk mujadid pembaharu ilmu tasawuf. Sehingga tidak ada yang ketinggalan. Gitu. Walaupun dia nggak baca kitab, nggak masalah, karena dia nggak paham kitab, nggak masalah. Tapi dia membersihkan hati, dan kebersihan hati itu akan menimbulkan apa yang saya katakan tadi. Gitu. Nah, kalau bersih hati anak cucu Adam, dia bisa melihat kerajaan di langit. Bayangkan, apalagi cuma melihat kebersihan dan sebagainya. Maksudnya bisa melihat dan hak, bisa melihatnya kebesaran Tuhan, bisa dia lihat. Dengan rasanya, dengan zauknya, bukan lagi katanya buku ini, katanya ini, katanya ini. Tapi dia bisa merasakan sendiri, bisa melihat sendiri. Nah kalau sudah bisa merasakan sendiri, dia sudah bisa mandiri, tanpa orang lain memberitahu pun, tanpa dia belajar lebih banyak lagi pengetahuan, dia sudah merasakannya. Nah, makanya apa nggak ada itu, bahkan tidak menganjurkan itu, ya toh. Yang paling penting, abah menginginkan terakhir waktasimu, ya jangan berpecah belah, karena pecah belah itu sesuatu yang memecah belah itu sesuatu yang menimbulkan, yaitu murka Tuhan sebetulnya orang yang memecah belah itu. Jadi pengersa abah, jadi jangan dibanding-bandingkan, baik karomah-karomahnya, abah sendiri tidak banyak mengeluarkan karomah, ya toh, jangan mengada-adakan karomah diadakan, dicari-carikan, dianggap karomah, abah nggak suka itu cerita itu. Jangan dibanding-bandingkan, misalkan guru kita orang punya karomah begini, abah orang punya karomah begini, abah keluar gini, ya toh. Nah, orang-orang menjelaskan, abah kok tidak pernah menjelaskan, kan itu. Jangan dibanding-bandingkan. Makanya abah tidak pernah membanding-bandingkan, selalu fokus kepada amalia. Amalia sendiri, bukan amalia orang lain, tidak ada membuat pembanding. Kalau kamu menyampaikan pembanding, abah nggak mau, diam aja abah. Yang penting kita fokus kepada pelajaran kita. Nggak melebar kemana-mana. Nah ini kita ini sudah terpengaruh kadang melebar kemana-mana. Bahkan kita sudah manakib kadang-kadang, ya itu nggak masalah ngundang orang dari luar, bukan ikhwan, bukan sesama kita Qadiriyah Naqsabandiyah atau sama saudara-saudara, mengundang mubalik dari luar dan sebagainya. Ya orang-orang tasawuf yang dari luar kita undang wawasan, nggak ada masalah. Tetapi ya itu tadi, ya dihadirkan imit-imit orang-orang awam ini, nanti ikhwan-ikhwan itu loh, kok yang ini lebih baik, karena menjelaskannya lebih detail, ya toh. Nah kita sendiri seperti di abah, seperti itu cuma gitu aja. Jangan jajan muter-muter ya ke situ aja.
Jadi Abah berpegang kepada kitab satu, Sirrul Asrar itu rahasia. Di atas rahasia, dan satu-satunya buku di dalam buku tasawuf kebanyakan tidak menerangkan talqin. Kecuali buku itu. Buku tasawuf banyak hikam aja tidak menerangkan talqin. Ya, ya. Padahal buku itu luar biasa yang dikagumi oleh seluruh para ulama khususnya ulama tasawuf. Ya, gitu. Di situ nggak ada menerangkan hikmah-hikmah aja tapi tidak menerangkan talqin. Nah, tapi kalau di Sirrul Asrar itu ada anjuran mencari guru mursyid dan sebagainya, ya gitu. Nah, bahkan beliau berani menyatakan karena hasil pengalamannya di situ tulis hatta kamu menghafal 1000 kitab kalau belum ditalqin kamu belum dikatakan berilmu. Beliau berani mengatakan itu luas sekali. Jadi banyak sekali tanpa ditalqin, tambah bersih hati ini maksudnya kan begitu ya. Ilmu itu rusak. Ilmu itu rusak. Gitu. Jadi inti-intinya yang dipakai sama pengen sahabat. Dan bagi ikhwan dan akhwat akhirnya disuruh banyak menghidupkan majelis. Ya toh, menghidupkan majelis. Jadi pengetahuannya ya cukup Ibnu Sudur aja sama itu. Nah, yang penting majelis terus hidupkan. Khataman, manaqib, kan gitu ya. Ziarah. Itu yang digalakan. Bukan kajian-kajian tasawuf, bukan. Di Abah itu bukan kajian-kajian tasawuf. Amaliyah tasawuf. Khususnya Qadiriyah Naksabandiyah. Itu yang diterapkan oleh Abah. Makanya Abah ceramah-ceramahnya mana sedikit aja. Gak banyak. Dan arahnya ke situ-ke situ aja. Nah gitu loh. Nah ini perlu saya sampaikan karena kekhawatiran saya. Jangan sampai kita melebar kemana-mana sehingga melemahkan segi amaliyah kita sendiri, nggak fokus ke situ. Karena terjebak dengan pemikiran tasawuf yang tidak sejalan dengan kita. Yang seakan-akan karena keterangannya begitu hebat-hebatnya, begitu bagusnya bisa menerangkan Jabarullah dan sebagainya. Alam ini, yang Abah sendiri tidak pernah menceritakan itu. Seakan-akan kita, kan gitu ya. Padahal itu dicapai, walaupun diterangkan kamu nggak bersih hatimu nggak bisa mencapai itu. Tapi sebaliknya kalau kamu bersih hatimu, ada janji Tuhan kan. Kalau bersih hati itu ada kamu bisa melihat kerajaan di langit. Jadi biar kamu dikasih tahu, kamu nggak bisa ke situ. Balik lagi ke hati. Itu tidak lagi memberikan beban kepada orang untuk mencapai belajar tarekat itu tidak ada syarat-syaratnya yang memberatkan. Syarat-syaratnya harus tobat nasuha, enggak. Karena pengertian Abah itu bagaimana orang tahu mau tobat nasuha. Sedang yang punya ilmu aja yang diterangkan, diajarkan, ya itu, dia belum bisa tobat nasuha. Apalagi orang bodoh belum kenal Tuhan suruh tobat nasuha, suruh takut sama Allah nggak bisa. Apalagi suruh cinta sama Allah nggak bisa. Karena terhijab itu tadi. Makanya hijabnya dibuka dulu dengan zikir itu. Nah dengan zikir itu terbuka, nah, kalau ibarat saya itu, ibaratnya itu tanahnya itu diberi bibit dulu. Ya tahu, bibit solehanya dulu. Untuk tumbuh pohon itu tadi keluar dahan-daunnya itu kan membutuhkan bibit. Begitu juga untuk tumbuh ikhlas, ridho, cinta kepada Allah itu memerlukan bibit juga di dalam hati kita. Bibitnya bibit solehah. Bibit solehah itu zikrullah. Nah, nanti disirami. Ya bibit. Nah, pertama bibitnya itu harus bibit unggul. Kalimat la ilaha illallah dengan ismu zat. Ditanamkan oleh Abah. Jadi menanam sesuai dengan perintah Allah. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir kalau kamu enggak tahu, kan gitu ya. Nah, dia yang menanam. Sebelum menanam beliau menyuburkan dulu. Menyuburkan tanahnya dulu karena banyak tanah itu saya gambar niat. Kalau niatnya enggak benar, tanaman itu biar bibitnya unggul enggak ada gunanya. Dia enggak akan pernah berbuah. Ya toh kalau tanahnya enggak subur. Nah, dan lamban. Tapi kalau tanahnya subur, yang nanam ahli, nah, bibitnya unggul, insya Allah siramannya istiqomah. Nah maka disuburkan dengan apa menyuburkannya? Ya, niatnya itu yang nggak benar nggak subur. Niat kepingin jadi orang hebat, niat kepingin jadi wali, enggak. Maka diluruskan niatnya dengan ilahi anta maksudi warido kama dubiatini mahaban. Nah, itu jadi tanahnya disuburkan dengan itu. Ya baru ditanami.
Nah, Ibi Soleha itu. Baru nanti siramannya hataman, manakib, siramannya itu. Kan itu ya. Nah, maka disuruh bersabarlah, duduk-duduk bersama orang yang harapkan ridhonya pagi dan petang, bersabar. Mulai kita konsen dengan berzikir itu, jangan kamu palingkan kepada dunia. Yang selama ini kita salah, selalu pikirannya ke dunia. Jangan kamu kira orang-orang yang lalai hatinya juga yang membawa kamu lupa kepada Allah. Mulai kamu memilih teman-teman itu tadi. Apalagi yang mengikuti hawa nafsunya. Nah itu bersabar. Setahap, ikuti hawa nafsunya. Nah itu bersabar. Setahap. Nanti kamu akan mencapai makom-makom itu tadi. Itu sementara kita makomnya masih amaroh, lawamah. Nah nanti naimul himah sampai mutmainnah. Makom itu kita capai. Jadi kalau sudah capai itu tadi, kita tidak membutuhkan pengetahuan yang banyak. Bukan berarti tidak punya pengetahuan, kita sudah melihat pengetahuan itu. Melihat jelas yang hak, benar, yang batil. Kita menuntut ilmu itu kan untuk tahu yang hak dan yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Kan gitu ilmu itu. Untuk itu. Supaya tahu kalau kamu dengan ilmu, tahu ini salah. Ini seperti kamu punya SIM. Pakai ilmu, supaya tahu ini forbidden apa enggak. Kan gitu ya. Boleh diibati apa enggak, cuma itu. Nah maka dari itu, seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan kita jangan terpancing. Kita tetap melihat fokus robitoh kepada guru kita, yaitu yang selama ini kita sudah banyak keluar gitu, sehingga banyak lagi merasa kita yang paling suci, merasa yang paling benar, menyalahkan ajaran orang lain, mengatakan kita yang paling hebat. Nggak ada. Abah tidak pernah berkata-kata begitu. Abah tidak pernah menyinggung-nyinggung itu, nggak ada. Fokus ke amaliyah aja. Akhirnya kita mendapatkan masing-masing sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya itu yang kita dapatkan. Ya, torekat Abah itu di situ, ajaran Abah. Tidak melebar kemana-mana. Nah, sehingga nggak ada yang ketersinggungan. Kan gitu ya. Nah, saya kira begitu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.